Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai lingkungan perusahaan jasa boga. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk pencet like and subscribe. Baik, kita perhatikan statement-statement yang ada di slide ini. Tidak ada satu perusahaan pun yang dapat beroperasi sendiri. Betul kan? Mereka hidup dalam suatu lingkungan yang saling terkait satu sama lain. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam bisnis. Elemen-elemen yang ada dalam lingkungan dapat menjadi pendorong maupun penghambat aktivitas bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kita akan melihat satu persatu ya. Lingkungan internal. Apa sih yang dinamakan dengan lingkungan internal? Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang ada dalam kegiatan produksi itu sendiri dan berpengaruh langsung terhadap hasil produksi. Biasanya, lingkungan ini digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Lingkungan internal adalah kegiatan-kegiatan internal perusahaan yang dapat dikendalikan. Artinya, untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran, pemasar mampu melakukan pengendalian atau pengaturan atas operasi kegiatan-kegiatan tersebut seperti yang dikehendaki perusahaan. Perusahaan dapat melakukan alokasi sumber daya secara produktif melalui koordinasi faktor manusia dan alat-alat manajemen. Terdapat beberapa aspek lingkungan internal. Yang pertama, aspek keuangan termasuk modal di sini. Ada yang berpendapat bahwa uang atau modal bukan merupakan satu-satunya faktor kesuksesan dalam membangun sebuah usaha. Namun, modal juga sangat penting loh untuk mempercepat dan meningkatkan kredibilitas usaha. Ketersediaan barang yang diminta pembeli akan mempengaruhi tingkat loyalitas pembeli kepada kita dan tentunya dengan modal yang cukup akan meningkatkan tingkat pelayanan dengan peralatan dan perlengkapan yang lebih lengkap. Jadi, faktor modal ini adalah hal yang sangat krusial ya guys. Oke, selanjutnya adalah faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah, faktor tenaga kerja ini merupakan kekuatan perusahaan, tetapi sebaliknya dapat juga sekaligus sebagai ancaman bagi perusahaan. Mengapa bisa dikatakan sebagai sekaligus ancaman bagi perusahaan? Sebagai contoh, suatu perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang dimana kualitas tenaga kerjanya kurang baik, ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja dalam perusahaan tersebut. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah aspek bahan baku, di mana aspek bahan baku ini merupakan unsur terpenting untuk menghasilkan produk. Jadi, kalau tidak ada bahan baku, bagaimana perusahaan itu bisa beroperasi ya? Oke, selanjutnya adalah aspek peralatan atau perlengkapan produksi, di mana peralatan dan perlengkapan juga dapat mempengaruhi tingkat kualitas produk. Kemudian, aspek alat manajemen dan teknologi.
Dalam hal ini, informasi, organisasi, dan teknik-teknik operasional juga turut berperan. Penguasaan manajemen teknologi memberikan kekuatan, tetapi tentu saja pengendaliannya butuh biaya yang tidak sedikit. Kita tinggalkan lingkungan internal, kita lanjutkan ke lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ada faktor-faktor yang tidak berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro ini adalah lingkungan yang secara langsung relevan bagi perusahaan untuk bisa mencapai tujuan. Ada beberapa faktor pada lingkungan eksternal mikro yang juga berperan. Di sini adalah pemasok. Pemasok atau supplier merupakan pribadi atau perusahaan yang menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan dalam rangka memproduksi barang dan jasa. Contohnya, supplier daging, supplier sayur, supplier bahan makanan yang lain, misalnya buah-buahan, ya. Kemudian supplier bahan makanan dalam kaleng, supplier untuk kemasan, ya. Dimana kita tahu bahwa institusi jasa boga itu kan produknya adalah makanan dan minuman, dimana membutuhkan bahan baku untuk proses produksinya, dan bahan bakunya transaksinya di sini adalah bahan makanan dan membutuhkan supplier untuk pengadaan bahan makanan. Kemudian antara pemasok dengan pengusaha jasa boga, contohnya catering, ya, biasanya terjadi perjanjian, ya, mengenai harga barang, jumlah yang dibeli, dan waktu pengantaran atau waktu pengiriman. Kemudian ada pesaing, ya, pesaing atau kompetitor. Setiap perusahaan menghadapi berbagai bentuk pesaing. Ada pendapat bahwa konsep pemasaran menyebutkan bahwa untuk dapat berhasil, maka sebuah perusahaan harus dapat memuaskan keinginan para konsumen lebih baik daripada pesaingnya. Persaingan bisnis selain terjadi karena adanya seseorang yang menjalankan bisnis di bidang yang sama dengan lainnya, juga dapat disebabkan karena beberapa hal, seperti ketidakmampuan pelaku bisnis sebelumnya untuk menciptakan produk atau jasa yang lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Seorang pesaing dapat muncul karena ia menemukan celah untuk masuk menjadi pengusaha. Pesaing menciptakan produk atau jasa yang lebih unggul dari yang sudah ada sebelumnya dan tentunya lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, teman-teman, ada berbagai tips nih untuk menghadapi persaingan dalam bisnis. Ya, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa persaingan itu mungkin akan ada, ya, di dalam bisnis. Apa sih tipsnya? Yang pertama, amati produk kita, kemudian boleh ditiru, tetapi kita tidak bisa hanya sekedar meniru, tidak bisa hanya sekedar mengadop. Kita butuh memodifikasi, butuh memberikan inovasi pada produk tersebut. Oke, kemudian hindarilah attitude menjatuhkan pesaing. Kemudian tingkatkan kualitas produk dan layanan kita. Lakukan evaluasi produk, ini juga penting. Bagaimana cara melakukannya? Tentunya untuk bisa mengetahui bagaimana penerimaan
pasar, bagaimana penerimaan konsumen terhadap produk kita? Ya, kita bisa melakukan survei kepada mereka. Dengan begitu, kita bisa mengetahui bagaimana sih pendapat mereka tentang produk kita. Kemudian, perluas pasar dengan memperluas fokus dan target market yang akan disasar. Selanjutnya adalah tentukan strategi promosi yang tepat. Selanjutnya adalah pelanggan atau konsumen. Pelanggan atau konsumen ini merupakan kelompok yang mengonsumsi produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Konsumen dari perusahaan jasa boga adalah sangat bervariasi, mulai dari instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga pendidikan, atau individu. Konsumen mendorong perusahaan jasa boga untuk menghasilkan produk-produk baru. Selanjutnya, ada beberapa karakter unik konsumen ya, dan ini khususnya konsumen di Indonesia. Yang pertama, karakter religius. Karakter ini ditujukan dengan adanya nilai-nilai agama yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen di dalam memilih suatu produk. Sebagai contoh, dewasa ini konsumen semakin aware dengan adanya produk-produk halal. Dalam hal ini, sebelum konsumen itu mengonsumsi atau memilih suatu produk, biasanya akan mencari informasi terlebih dahulu apakah produk yang akan dipilih itu sudah bersertifikasi halal atau belum. Demikian ya. Oke, selanjutnya mempunyai karakter pikiran jangka pendek ya. Karakter memiliki pikiran jangka pendek. Adanya sifat tergesa-gesa, ingin cepat, dan serba instan. Ini masih dimiliki oleh kebanyakan konsumen di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa produk-produk yang memberikan manfaat jangka panjang seperti asuransi membutuhkan waktu lebih panjang, membutuhkan waktu lebih lama dalam mengedukasi konsumennya. Berbeda misalnya dengan makanan suplemen atau makanan penambah energi misalnya, atau produk makanan kesehatan lainnya dengan promosi lewat iklan yang mengklaim manfaat jangka pendek ya, konsumen bisa cenderung langsung tertarik ya, langsung terpengaruh untuk membelinya. Kemudian selanjutnya adalah karakter masih belum memiliki perencanaan yang baik. Ya, itulah sebabnya tingkat impulse buying di Indonesia masih tinggi. Artinya konsumen di Indonesia itu cenderung masih membeli produk ya di supermarket atau di pasar tanpa perencanaan yang baik. Sebagai contoh, seringkali kalau kita mau ke pasar atau ke supermarket ya, kita memang sudah membawa daftar belanjaan. Tetapi seringkali kalau ketika dihadapkan dengan berbagai pilihan ya, berbagai merek, ada diskon dan segala macam yang ada di supermarket misalnya, kita cenderung tertarik ya untuk diskon tersebut ya, sehingga kita seringkali belanja di luar yang direncanakan ya, yang akhirnya berdampak kepada pengeluaran yang berlebih. Oke, itu. Kemudian sikap adaptif dengan teknologi, karakter adaptif dengan teknologi. Jika dahulu orang Indonesia kurang adaptif dengan kehadiran teknologi, kini diyakini bahwa orang Indonesia mulai tergila-gila ya, mulai melek ya akan teknologi ya. Artinya setiap ada teknologi baru yang hadir ya, konsumen sekarang lebih sekali cepat menyerap ya,
lebih cepat menyerap. Ya, terutama yang generasi muda ini ya, sangat cepat sekali dalam menyerap informasi dan teknologi. Kemudian karakter cenderung suka ikut-ikutan ya. Konsumen di Indonesia masih menjadi konsumen yang senang mengikuti orang lain alias follower. Mereka senang mencari referensi dari orang lain, dan di sini kekuatan seorang selebriti dalam menggerakkan konsumen itu masih besar. Karena konsumen Indonesia itu suka mengidolakan orang lain dan terpengaruh oleh idola tersebut. Gitu. Kemudian karakter yang cenderung kurang peduli dengan lingkungan. Ada beberapa konsumen yang masih belum sadar ya, masih belum terlalu sadar akan lingkungan. Tapi semakin kesini ya, dewasa ini, kesadaran itu juga mulai tumbuh kok ya, dimana kampanye sudah mulai digalakkan ya tentang mengurangi penggunaan kantong plastik misalnya ya, demi keselamatan lingkungan ya. Sekarang sudah mulai digalakkan, dan kesadaran masyarakat juga semakin perlahan semakin tumbuh untuk kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian karakter suka pamer ya. Ya, salah satu sifat yang tidak mudah hilang di Indonesia adalah senang pamer. Yes, seperti selfie ya dan narsis, ini adalah kebiasaan banyak konsumen di Indonesia, di mana mereka suka memotret diri sendiri dan memamerkannya di media sosial. Dengan demikian, platform media sosial baru selalu menjadi perhatian konsumen di Indonesia sebagai tempat untuk memamerkan eksistensi mereka. Dan seringkali hal ini ditunjukkan ya, misalnya ketika berkunjung ke rumah makan atau ke restoran ya, begitu datang kita langsung selfie ya, apalagi ketika makanan itu sudah datang, sudah disajikan ya, kita bisa langsung selfie. Nah, dan langsung diupload lah ke media sosial. Nah, kondisi demikian tentunya suatu hal yang positif bagi rumah makan tersebut ya, karena secara tidak langsung foto yang diunggah ke media sosial itu otomatis secara tidak langsung menjadi media promosi ya, juga sebagai media promosi buat rumah makan tersebut terhadap produk yang dijual ya. Kemudian karakter suka gengsi ya. Karakter yang satu ini memang masih belum bisa hilang di Indonesia. Ada beberapa konsumen yang cenderung lebih menyukai merek-merek tertentu, misalnya yang lebih bergengsi ya. Oke, kemudian karakter lebih menyukai produk luar negeri. Ya, harus diakui sih ada memang kecenderungan keinginan untuk mengkonsumsi produk luar negeri dibandingkan produk sendiri. Ya, namun dewasa ini sudah semakin digalakkan ya, gerakan-gerakan untuk semakin mencintai produk lokal ya, dan juga membawakan hasil. Gerakan-gerakan ini juga semakin intens karena adanya dukungan dari media sosial. Kemudian kuatnya budaya lokal ya, sekalipun sudah menjadi konsumen global, sifat-sifat kedaerahan di Indonesia masih belum bisa hilang. Semakin kuatnya otonomi daerah di Indonesia justru membuat setiap daerah kini berupaya menampilkan keunggulan dan kekhasan daerahnya dibandingkan daerah lain. Kemudian karakter lebih mementingkan konteks dibandingkan konten.
Hal ini ditunjukkan ya adanya anggapan bahwa asalkan kemasannya menarik, ya konsumen itu menganggapnya bahwa produk tersebut mempunyai kualitas yang baik. Ya. Oke. Jadi sebagai contoh ya. Dan karakter ini ya yang lebih mementingkan konteks ya ditentukan juga ketika orang itu suka malas baca label ya. Jadi konsumen cenderung tertarik dengan kemasannya ya dibandingkan isinya apa aja sih gitu ya, kontennya apa saja sih ya, seperti itu. Oke ya, kemudian perantara ya, ada perantara merupakan pribadi atau kelompok yang membantu perusahaan di dalam mempromosikan, menjual dan mendistribusikan produknya ke pembeli akhir. Perantara pada dunia jasa boga terdiri dari pribadi dan event organizer ya atau IO. Sebuah perusahaan catering atau jasa boga biasanya bisa merupakan anggota dari suatu IO. IO adalah suatu organisasi yang mempunyai kegiatan usaha merencanakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, pameran, ulang tahun maupun kegiatan sosial. Dengan menjadi anggota suatu IO, maka order penyediaan konsumsi datang dari manajemen IO tersebut. Namun di samping menjadi anggota IO, suatu perusahaan jasa boga juga masih bisa melakukan pekerjaannya berdasarkan permintaan pribadi atau instansi yang menghubungi langsung tanpa melalui IO yang bersangkutan. Kemudian kreditor ya. Kreditor ini adalah kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi secara finansial. Contohnya institusi keuangan atau bank ataupun individu yang memberikan pinjaman dana pada perusahaan. Baik, kita tinggalkan lingkungan eksternal mikro, kita sekarang menuju ke lingkungan eksternal makro. Lingkungan makro merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang dapat mempengaruhi lingkungan mikro. Lingkungan yang mempunyai dampak secara tidak langsung terhadap perusahaan. Lingkungan eksternal makro ini terdiri dari lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan lingkungan sosial budaya. Kita lihat yang lingkungan demografis. Demografi adalah suatu studi kependudukan manusia yang menyangkut ukuran kepadatan, lokasi, usia, jenis kelamin, ras, lapangan kerja, dan data statistik yang lain. Lingkungan demografi menjadi minat utama perusahaan karena lingkungan demografis menyangkut masyarakat dan masyarakat akan membentuk pasar. Kemudian lingkungan ekonomi. Kita tahu bahwa kondisi perekonomian suatu negara akan memberikan pengaruh besar terhadap kegiatan perusahaan. Lingkungan ekonomi meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Setiap daerah atau wilayah negara mempunyai tingkat dan distribusi pendapatan yang sangat beragam. Kemudian lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri dari kondisi alam itu sendiri. Iklim, cuaca, topografi, dan kondisi geografis wilayah maupun sumber-sumber daya alam yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Pasokan sumber daya alam tidak jarang menjadi permasalahan atau kendala tersendiri bagi sebuah organisasi. Sebagai contoh, terjadinya kelangkaan pasokan bahan bakar. Kemudian masalah kesediaan listrik yang tidak memadai. Kemudian adanya gangguan pada pasokan pangan.
bencana alam. Beberapa hal ini bisa mengganggu kegiatan organisasi bisnis secara signifikan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu masalah terpenting di dalam mengelola sebuah perusahaan. Contoh dengan memperhatikan pengolahan limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Oke, selanjutnya adalah lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan produk dan peluang pasar yang baru. Kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan kegiatan proses produksi, tidak hanya memperbaiki cara-cara di dalam memproduksi, tetapi juga material yang diperlukan untuk proses produksi menjadi semakin baik. Banyak produk-produk baru yang diperlukan dan kemudian diciptakan, tetapi juga banyak juga produk-produk yang tidak lagi diperlukan karena sudah usang. Perubahan-perubahan lingkungan teknologi tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan. Mengendalikannya, perusahaan merasa perlu mengembangkan sendiri, sehingga di dalam suatu perusahaan biasanya ada divisi yang berperan di dalam riset dan pengembangan teknologi. Ya. Sebagai contoh, pengaruh teknologi terhadap suatu produk ya. Perkembangan suatu produk makanan. Ini contoh ada ikan bandeng ya. Ikan bandeng itu kita tahu rasanya gurih ya, tetapi ikan ini durinya banyak ya, sehingga ada beberapa orang yang memang tidak nyaman dengan makan ikan yang banyak durinya ya, sehingga muncullah alat yang namanya Presto ya. Karena perkembangan teknologi ya, dengan Presto ini ikan bandeng yang tadinya banyak duri menjadi durinya lunak ya, dan terkenal bandeng tandu ya, bandeng tanpa duri. Dan bandeng tanpa duri ini bisa diolah lagi menjadi produk lain ya, misalnya bandeng Presto goreng, bandeng Presto bakar, bandeng Presto pepes dan sebagainya. Perkembangan teknologi meliputi beberapa tahap, yaitu tahap teknologi baru atau inovasi, kemudian tahap pengembangan teknologi, dan tahap penggunaan teknologi. Oke, kita lanjutkan ke lingkungan politik. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik. Politik ini terdiri dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok lembaga swadaya masyarakat yang mempengaruhi atau membatasi berbagai organisasi dan individu di dalam masyarakat tertentu. Pemerintah selain sebagai konsumen untuk produk-produk dari usaha boga, pemerintah juga berperan sebagai lembaga yang mengeluarkan berbagai peraturan serta perizinan usaha di dalam pembinaan dan pengawasan industri tersebut. Sebagai contoh ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Kemudian BPOM ya mengeluarkan peraturan ya tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, di mana dasar dari peraturan tersebut adalah bahwa cara produksi pangan yang baik merupakan salah satu faktor yang penting untuk memenuhi standar mutu dan persyaratan yang ditetapkan untuk pangan. Kemudian hal yang sangat bermanfaat bagi industri pangan berskala kecil dan besar untuk menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Oke. Seorang pengusaha boga harus memperhatikan beberapa hal sebelum memulai usahanya, yaitu lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas industri, kemudian peralatan produksi, suplai air, pengendalian hama, kesehatan dan higien karyawannya. Kita lihat lingkungan produksi. Perlu
dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial. Pertimbangkan pula tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya. Kemudian, bangunan dan fasilitas industri. Bangunan dan fasilitas industri yang bersangkutan harus dapat melindungi keseluruhan proses produksi, tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, maupun kimia. Kemudian, peralatan produksi. Tata letak kelengkapan ruang produksi harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan yang dipakai disarankan terbuat dari logam anti karat atau stainless steel. Selain itu, perlu diperhatikan juga pencucian peralatan setelah pemakaian. Pencucian peralatan dengan bahan kimia harus tepat dan aman, dan dipastikan bahwa peralatan tersebut bebas hama sehingga aman untuk dipakai kembali. Oke. Selanjutnya adalah suplai air. Air ini adalah kebutuhan mutlak, harus ada. Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih atau air minum. Seperti yang kita ketahui bahwa air itu dibutuhkan untuk pencucian bahan, untuk pencucian alat, untuk memasak, seperti itu. Selanjutnya adalah pengendalian hama atau pest control. Hama, terutama tikus dan serangga, merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemarkan makanan. Kemudian, kesehatan dan higien karyawan. Penting diperhatikan bahwa kesehatan dan higien karyawan yang baik dapat menjamin pekerjaan yang melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran. Sebuah unit usaha catering atau jasa boga yang lain disarankan untuk mempunyai suatu mekanisme kerja yang sistematis dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan dan kontrol produksi. Selanjutnya adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan karakteristik demografi yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, dan lain-lain dari masyarakat di mana sebuah perusahaan itu beroperasi. Lingkungan budaya terdiri dari institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. Proses sosial budaya menentukan barang dan jasa serta standar perilaku bisnis yang bisa dihargai dan diterima oleh masyarakat. Oke, pilihan dan selera pelanggan sangat bervariasi dalam negara yang sama dan dapat berubah-ubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya dengan menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Perlu diketahui bahwa manusia tumbuh dalam masyarakat tertentu yang membentuk keyakinan dan nilai dasarnya. Ada beberapa aspek sosial dan budaya yang meliputi kultur dan etos kerja, konsep keluarga dan masyarakat, perubahan gaya hidup, pendidikan dan kualitas kehidupan religius, globalisasi, transportasi, dan komunikasi. Oke.
slide ini adalah slide terakhir dari materi kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berjumpa lain waktu ya. See you next time. Dadah.